Yang saya hormati para pimpinan dari PT Konsol Kalimantan dan para jajaran yang telah hadir saat ini. Juga yang saya hormati kepada rekan-rekan sekalian, rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita waktu sampai saat ini. Dan juga saat ini saya ingin berterima kasih kepada perusahaan karena telah memberikan kami semua kesempatan untuk mengikuti pelatihan, untuk menambah skill baru dan wawasan-wawasan yang sangat luas. Begitu juga untuk acara pagi ini, di mana kami diberikan kesempatan untuk memberikan pengalaman, pandangan yang telah kami lewati. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana kita telah melewati saat senang, susah, sedih, bahkan saat sulit sekalipun. Bagaimana cara kita bertahan saat-saat itu, dan bagaimana cara kita untuk menata harapan kita untuk masa depan perusahaan Kons yang lebih baik. Beberapa tahun terakhir, kita telah mencetak berbagai pencapaian. Target yang tercapai, proyek besar yang sukses, klien yang puas, dan inovasi yang telah kita bangun bersama. Rasa bangga itu sangat nyata. Tapi yang membuat saya bangga lebih lagi adalah semangat kita semua untuk menjadi penggerak bisnis bagi PT Kons yang ada di Indonesia. Kons memberi setiap orang untuk berkembang, berbicara, dan berkontribusi. Bukti nyatanya adalah dilakukannya pelatihan ini. Bahkan acara kita pagi ini yaitu pidato. Ini adalah makna dari empowerment. Ketika kita percaya bahwa setiap individu itu mempunyai nilainya dan diberikan kekuatan untuk membuat keputusan, menciptakan solusi, dan tumbuh sebagai pemimpin yang baik. Bukan hanya pemimpin bagi orang lain, tetapi pemimpin bagi diri kita sendiri. Namun, kita tidak bisa menutup mata, di mana ada masa-masa sulit seperti saat COVID. Kita pernah menghadapi masa COVID yang sangat menakutkan. Saat itu, di mana kita semua jauh dari keluarga kita. Bahkan kita tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Masa sedih di mana kita tidak bisa berkumpul dengan keluarga, terlebih keluarga inti kita. Bahkan ada momen-momen yang sangat berarti yang terlewati dengan keluarga kita. Juga dalam pekerjaan target yang meleset karena pada saat itu kondisi ekonomi tidak baik-baik saja. Kita juga kehilangan anggota tim terbaik kita. Entah itu kehilangan karena COVID saat itu ataupun karena kepentingan yang harus dijadikan prioritas. Bahkan di masa pandemi kita tidak pernah tahu perusahaan kita apakah bisa bertahan atau tidak. Benar? Benar. Tapi justru di titik-titik itulah jiwa kepemimpinan kita yang sebenarnya terlahir. Karena leadership itu bukan tentang jabatan. Leadership adalah kemampuan untuk bertahan, menguatkan orang lain saat diri sendiri kita itu goyah. Berjalan meskipun adanya kabut ketidakpastian yang akan kita hadapi ke depan. Di momen-momen terendah itulah kita dapat melihat banyak dari kita mengambil inisiatif, saling menopang, dan menciptakan solusi tanpa adanya perintah. Dan saya tahu perusahaan bisa berdiri sampai saat ini karena adanya teman-teman semua yang terus berjuang membenahi diri kita sendiri dan bahkan membenahi strategi yang akan dijalankan pada perusahaan kita. Lalu, bagaimana dengan masa depan? Kita tahu bahwa tantangan tidak akan pernah selesai.
Tetapi kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita tahu kekuatan kita bukan hanya pada angka atau strategi, tetapi ada pada orang-orangnya, yaitu kita semua yang ada saat ini. Empower people, build powerful companies. Visi kita ke depan itu sangat jelas. Membangun tim yang semakin berdaya dan mandiri. Menumbuhkan lebih banyak pemimpin dari dalam. Memberikan ruang belajar, ruang gagal, ruang bangkit, dan ruang untuk tumbuh bersama. Kita tidak hanya ingin menjadi perusahaan yang sukses. Kita ingin menjadi bagian di mana orang-orang itu merasa dihargai dan dibentuk menjadi versi terbaik kita. Teman-teman, kita pernah senang karena berhasil. Kita pernah sedih karena kehilangan. Kita pernah susah karena ketidakpastian yang ada. Tapi dari semua itu terlahirlah harapan yang baru. Harapan bahwa kita akan terus tumbuh. Harapan bahwa setiap orang di perusahaan akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baru untuk PT Kons. Dan harapan bahwa perusahaan ini akan menjadi tempat yang kita bangga, di mana kita terlibat dalam perjalanan bisnis PT Kons. Saat ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama untuk membangun Indonesia indah bersama.